secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilentkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami dari DKM Masjid As-Sofia menghimbau kepada para jamaah sekalian, dimohon untuk senantiasa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berada di area Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin menyalurkan atau menunaikan zakat, infak, dan sodakoh melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam program pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Nirwan Syafrin Manurung. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp799.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Pengumuman terakhir, bagi para jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk menyimpan atau meletakkan di tempat yang aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, bagi para jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk meletakkan atau menyimpan di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Nirwan Syafrin Manurung, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan Allah kesehatan untuk melaksanakan ibadah baik siyam maupun qiyamnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini dan diberikan istiqamah untuk menyelesaikan ibadah siyam pada tahun kali ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah pada malam hari ini kami ingin membawa tema terkait dengan keberkahan Ramadan. Ya. Tentu saja tidak kebetulan ya, di mana istilah yang biasa kita dengar terkait dengan Ramadan ini dengan istilah syahrun mubarak. Bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Ya, dia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian di dalam Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Quran ini Allah sebut dengan hadza kitabun mubarakun. Ya, hadza kitabun mubarakun. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan barakah. Kemudian Allah turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan barakah. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa di penghujung malam dari Ramadan itu ada waktu yang disebut dengan penuh dengan barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bahwa bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Kita semua selalu diingatkan bahwa tujuan agung daripada Ramadan itu adalah untuk kita menggapai ketakwaan. Ya. Surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan Ramadan ini Allah mulai dengan memanggil kita, yaitu memanggil keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di tengah-tengahnya baru Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Dan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian mendapat ketakwaan. Dan penutup akhir daripada ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu di surah Baqarah ayat 186 ini, Allah menjelaskan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allahum yattaqun. Ya, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tandanya kepada manusia agar supaya mereka bertakwa. Jadi Allah benar-benar menginginkan kita dari Ramadan ini adalah ketakwaan. Dan hasil ataupun manfaat, konsekuensi dari ketakwaan ini Allah jelaskan dalam ayat yang lain, di mana Allah menjelaskan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang Allah berikan, Allah akan bukakan pintu barakah kepada mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, kita digiring untuk meraih keberkahan tadi. Bulannya disebut dengan bulan barakah. Di dalam ada Quran penuh dengan keberkahan, diturunkan pada malam keberkahan, mendapatkan ketakwaan, hasilnya adalah juga keberkahan. Jadi semuanya adalah barakah. Pertanyaan kita, apa itu barakah? Ya. Barakah secara bahasa disebut dengan an-nama wa ziyadah. An-nama wa ziyadah, yaitu bertumbuh dan kembang, ya, berkembang tumbuh. Ya. Ya, nama artinya berkembang dan ziyadah bertambah. Sementara menurut istilah, ya, para ulama kita mengatakan seperti dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa yang disebut dengan al-barakah itu adalah tubutul khairil ilahi fi syai'i, yaitu di mana kebaikan Allah Subhanahu wa taala menetap pada sesuatu itu. Jadi dengan demikian, ya, kalau sesuatu itu mendapat barakah, maka dia akan terus berkembang dan terus bertambah dan bertambah. Nah, di sini bertambah dijelaskan bertambah secara ma'nawiyah, artinya bisa jadi dia bertambah bukan secara fisik, tapi secara kualitas, yaitu ma'nawiyatan kanat au hissiyatan. Ya, bertambahnya bisa berupa kuantitas, tapi juga bisa berupa kualitas. Maka Imam Sya'rawi mengatakan, barakah itu kalau dia mampir ke harta kita, fa'aktsarathu atau fakatsarathu. Jadi barakah itu kalau mampir ke harta kita, dia akan bertambah banyak. Banyak saya katakan tadi tidak semestinya dalam bentuk kuantitas, tapi bisa juga berbentuk kuantitas tadi. Harta kita terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, ya. Meskipun kadang kita tidak sadari. Ya, tapi juga bisa berbentuk kualitas. Artinya kita punya harta, tapi dengan harta yang ada tadi cukup untuk kita memberi nafkah keluarga kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa berzakat, kita bisa berbuat kebaikan dengan harta yang dengan penuh barokah tadi. Ada harta yang kadang-kadang banyak, tapi selalu terasa tidak cukup. Nah, ini berarti hilang barokahnya. Nah, ini yang disebutkan selalu kita barokah itu adalah ketika sesuatu itu terus bertambah, bertambah dan bertambah. Dan begitu juga ya, kalau tadi disebutkan, kalau kita sudah mendapatkan ketakwaan tadi, Allah mengatakan Allah akan bukakan pintu barokah. Nah, artinya setelah kita selesai dari Ramadan ini, maka seharusnya kita akan bertambah baik. Kebaikan itu akan terus melekat pada kita dan kita akan terus bertambah baik. Kualitas hidup kita akan terus bertambah baik, ibadah kita akan bertambah baik. Berarti kalau setelah Ramadan ini, kemudian kualitas ibadah kita berkurang, itu menunjukkan bahwa kita belum berhasil untuk mendapatkan ketakwaan tadi, karena ketakwaan itu identik tadi dengan keberkahan. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ya, kalau tadi disebutkan barokah itu adalah kebaikan, ya, yang terus bertambah dan bertambah, ya, maka pertanyaan bagaimana kita untuk mendapatkan barokah tadi? Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam Al-Qur'an ini, dalam terkait dengan Ramadan ini, Allah juga jelaskan. Ya, setelah Allah bicara tentang menceritakan tentang kewajiban puasa Ramadan ini, Allah bercerita tentang Al-Quran tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan tadi disebutkan bahwa hadza kitabun mubarakun fattabi'uhu wattaquh. Ya, atau kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Banyak sekali ayat-ayat
yang berkaitan menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah penuh dengan barokah. Nah, barokah dalam arti apa? Kebaikan di sana banyak sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang dimaksud dengan barokah di sana adalah kebaikan di dalam Al-Quran itu berlimpah luar biasa sekali. Dengan membacanya, apalagi kita bisa memahaminya, apalagi kita bisa mengamalkannya. Ya, maka keberkahan itu akan terus bertambah kepada kita. Kemudian apalagi? Yaitu dengan doa. Ya, di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini Allah sisipkan berkaitan dengan doa. Ya, doa di mana Allah menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ini ayat yang berkaitan masih hubungannya terkait dengan ayat berkaitan dengan puasa. Dan ayat ini, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dan kita bandingkan dengan ayat yang lain, di mana ketika Allah menyebutkan idza sa'alaka aw yas'alunaka, pasti Allah akan menyebutkan qul. Ya, idza sa'alaka ibadi yas'alunaka 'anil anfal qul, yas'alunaka 'anil mahidi qul, yas'alunaka 'anil ahillah qul. Ya, kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, maka jawablah, katakanlah. Jadi Allah ya kira-kira ingin memberikan jawaban kepada orang yang bertanya itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat yang satu ini tidak. Ya, ini ceritanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah Allah itu jauh sehingga kami harus panggil? Ya, atau Allah itu dekat sehingga kami hanya bisa bermunajat kepadanya? Maka Allah sebelum Rasulullah menjawab pertanyaan tadi, Allah menurunkan ayat ini. Apabila hambaku bertanya kepadaku, Allah langsung menjawab, inni qarib. Ya, aku sangat dekat. Jadi Allah tidak mengatakan faqul qarib inni qarib, tidak. Allah langsung mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, aku dekat kata Allah. Ya, jadi pada ini mengindikasikan pada Ramadan ini, ya, pada bulan Ramadan ini Allah sangat dekat kepada kita. Dan ini adalah waktu-waktu di mana Allah mengijabahkan doa kita. Maka tadi saya sebutkan bahwa Ramadan itu adalah Ramadan mubarak. Dijelaskan kalau kita memulai dengan sahur tadi misalnya, fis sahuri barakah, ada kebaikan. Pada waktu sahur itu adalah waktu diijabahkan Allah doa kita. Ya kan begitu? Kemudian waktu iftar, waktu diijabahkan doa kita. Dan selama kita berpuasa, Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa ya sampai dia kemudian berbuka. Jadi dalam Ramadan ini kebaikan penuh dengan kebaikan. Ya, maka luar biasa sekali. Saya kata tadi kita diam saja ya, puasa saja tadi itu sudah ibadah bagi kita. Dan inilah satu-satunya ibadah ya, yang tidak memerlukan, saya kata tidak memerlukan gerak tubuh. Ya, kalau sholat kita memerlukan gerak tubuh, haji kita memerlukan gerak tubuh, zakat kita memerlukan tubuh. Tapi ini tidak ada. Ya, dia bukan perbuatan, tapi meninggalkan. Ya, kalau zakat kan melakukan, bayarlah, kan perbuatan. Rasulullah bayarlah. Kalau sholat dirikanlah. Haji atimul haji wal umrah, lakukanlah. Tapi saum apa? Tidak, dia hanya diam saja. Makanya saum itu artinya menahan diri. Ya, kita hanya diam saja. Diam dalam arti menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, luar biasanya syahrul Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan ini. Maka jangan sampai kita melepaskan detik-detik dari Ramadan ini sehingga kita akan merugi. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan barokah ini, bagaimana kita untuk mendapatkan barokah? Ya, tadi jelaskan dengan ketakwaan. Dan salah satu ciri ketakwaan itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang selalu memohon keampunan kepada Allah. Dan hadirin rahimakumullah, mari kita tanya diri kita semua masing-masing. Ketika kita selesai dari Ramadan ini, apa yang benar-benar kita harapkan dari Ramadan ini? Pernahkah kita merenungkan sedetik, seketika? Karena kita sudah berulang kali berpuasa. Berulang kali kita Ramadan. Ya, terus apa yang sebenarnya kita harapkan? Setelah ini apa? Nah, hadirin rahimakumullah, saya yakin kita semua mengharapkan, bahkan dalam kehidupan ini pun kita harapkan adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung dan lebih besar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali maghfirahnya. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, bahkan kita mungkin orang tua yang kalau kita meninggal, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Hanya doa. Dan doanya apa? Terkait dengan maghfirah. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran,
yang dianjurkan kepada kita untuk mendoakan orang tua kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfirli wali walidayya. Jadi yang diharapkan itu adalah maghfirah. Makanya janji Rasulullah SAW, orang yang puasa dengan baik, dengan keimanan, dengan mengharapkan ridha Allah. Apa tawaran yang diberikan oleh Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan dosa. Maka ketika ketemu dengan malam Lailatul Qadar pun, ketika Aisyah radhiyallahu anha menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami ketemu malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami lakukan?" Rasulullah tidak mengatakan perbanyak salat, Rasulullah tidak mengatakan perbanyak baca Quran, Rasulullah tidak mengatakan perbanyak sedekah dan seterusnya, tapi Rasulullah mengatakan faquli Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah kami ya. Kan itu yang dianjurkan oleh Rasul. Artinya kita betul-betul meminta ampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan raghama anfi rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Maka celakalah, ya rugilah orang yang dia masuk kepada Ramadan atau Ramadan masuk kepada dia, kemudian dia keluar dari Ramadan tapi dosanya tidak diampuni Allah. Dosanya tidak diampuni Allah, itu adalah orang yang celaka. Dan kita mudah-mudahan kita berharap ya kita tidak termasuk dari kelompok ini. Ketika kita keluar Ramadan nanti kita betul-betul menjadi orang yang bersih. Kita tinggalkan beban dosa-dosa ini. Karena dosa itu adalah beban. Dosa itu adalah beban yang kadang-kadang bukan hanya beban secara materi, tapi beban yang mengganggu psikologi kita. Orang yang berdosa pasti dia merasa selalu terganggu. Maka kita berharap dengan ibadah Ramadan ini, dengan ampunan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap beban itu kita tinggalkan. Beban itu kita tinggalkan sehingga kita akan bisa memecut kehidupan ke depan. Ya, sehingga tadi kita akan mendapatkan keberkahan. Dan dalam konteks yang lebih besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Dan Allah tidak akan menyiksa sebuah bangsa, masyarakat, diandaikan mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang muttaqin itu Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfiruna bil ashar. Orang yang pada waktu sahur mereka selalu beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama kita tadi mendapatkan keberkahan itu, dan keberkahan itu bisa kita raih dengan Al-Qur'an, keberkahan itu bisa kita raih dengan doa, dan keberkahan tadi kita peroleh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.